Tapi tidak begitu saja. Baru 2 langkah keluar dari desa, tiba-tiba anak kecil itu muncul lagi dan mengajakku masuk ke dalam museum. Hai guys, kembali lagi bersama gue Christine Anggraini di ARC Horror Story. Pada kesempatan kali ini, gue mau membawakan cerita dari Kak Ellen yang berjudul Jangan Bercanda di Tempat Angker. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian dan agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya di ARC Horror Story. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Kita saksikan. Dan pastikan jangan nonton sendirian. Cerita ini 100% merupakan pengalaman pribadiku. Detail cerita yang aku gak tahu diceritakan sama temanku yang berada di lokasi saat semuanya terjadi. Biar kalian gak bingung, aku bercerita pakai sudut pandang orang pertama, yaitu diriku sendiri. Kejadian ini terjadi di bulan April 2019, saat kampusku melakukan kegiatan studi kenal lapang di Semarang. Pagi itu semua rombongan bersiap untuk menuju Semarang menggunakan bis. Perjalanan dari Surabaya ke Semarang 3 jam. Sesampainya di Semarang, kami mengunjungi salah satu pabrik. Karena padatnya jadwal kunjungan di pabrik, kami tiba di museum hari mulai gelap. Disitulah hal-hal aneh mulai terjadi. Museum ini merupakan museum terkenal di Semarang, bahkan di Indonesia. Merupakan peninggalan Belanda yang sampai saat ini masih terjaga. Rombongan tiba di museum sekitar pukul 18.30. Kami pun turun dari bus yang terparkir di samping museum. Setelah itu kami menuju area museum. Dan setelah tiba di area museum tersebut, aku pun sempat bercanda dengan beberapa teman yang ada di sana. Ngevlog enak nih. Halo guys, kembali lagi bersama jurnal. Jangan ngasal, ini tempat angker. Aku yang tak peduli tetap melanjutkan bercandaanku itu. Sesaat setelah itu, tiba-tiba aku melihat perempuan di lantai 3 menggunakan baju khas noni Belanda. Aku tahu betul itu bukan manusia, tapi karena dasarnya aku memang cuek, aku tetap masuk ke dalam museum. Dan sesampainya di depan lapangan museum, perhatianku selalu tertuju di lantai 3. Di situ aku melihat ada anak kecil yang sedang mengintip dari jendela. Padahal museum lantai 3 sudah tutup dari jam 5 sore. Aku terus melihat ke atas. Anak kecil itu benar-benar membuatku mengalihkan perhatian. Aku selalu ingin melihat ke lantai 3. Aku yang tadinya segar, tidak mengantuk, tiba-tiba menjadi mengantuk parah. Sedangkan teman-temanku yang lain sibuk berfoto-foto. Dan aku hanya berdua saja dengan Putri. Put, ke atas yuk. Gak takut. Berkali-kali aku minta naik ke atas, tapi berkali-kali ditolak oleh Putri. Akhirnya kami memutuskan untuk mengelilingi ruangan yang berada di lantai 1. Setiap ruangan kami masuki, dan kami melihat isi museum. Akhirnya kami berhenti pada salah satu ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu terdapat banyak foto-foto petinggi Belanda. Dan anehnya, aku familiar dengan wajah-wajah tersebut. Putri asik membaca tulisan berbahasa Belanda. Dan anehnya, aku yang tadinya tidak bisa bahasa Belanda, tiba-tiba bisa mengartikan tulisan-tulisan tersebut. Putri pun kaget dan langsung membawaku keluar dan mengajakku untuk duduk di taman. Ya aku nurut aja, karena emang aku udah capek. Aku duduk di bangku taman. Sebelah kananku Putri dan sebelah kiriku ada dosenku.
Bu, masih lama. Aku ngantuk banget di sini. Ada dua kemungkinan. Kamu ngantuk yang pertama emang karena capek, yang kedua kamu diganggu penunggu sini. Aku yang merasa ngantuk berat, memutuskan untuk tidur di bahu Putri. Bukannya tertidur, aku malah berdiri melihat ke lantai 3. Lagi-lagi anak kecil itu mengalihkan perhatianku. Putri yang melihatku semakin aneh, langsung membawaku keluar dari museum. Waktu kunjungan hampir habis, jadilah kami keluar. Tak lama, rombongan pun keluar dan baris di halaman depan untuk dibagikan kunci hotel. Kebetulan hotel yang kami tinggali berada persis di belakang museum. Tiba-tiba, aku semakin ngantuk dan mundur ke belakang barisan. Tapi, Leo dan Putri merasa ada yang aneh. Cah, jangan macem-macem kamu. Apa sih? Enggak, aku ngantuk. Put, jagain Ica. Dan benar saja, aku pingsan. Dan cerita selanjutnya, ini sudut pandang dari temanku saat aku sedang pingsan. Sebenarnya bukan pingsan, tapi aku sedang kemasukan noni Belanda yang aku lihat pertama tadi. Waktu aku jatuh, teman-temanku mulai panik dan menyuruhku tetap terjaga. Aku yang setengah sadar tetap melihat ke atas. Leo memaksa aku untuk berdiri. Aku berdiri dengan tatapan kosong. Teman-teman yang mengelilingiku mulai bertanya, "Ini siapa? Bisa bahasa Jawa enggak? Ini siapa? Bisa bicara?" Aku hanya bisa membuka mulut tanpa ada suara sedikit pun. Sakit banget rasanya. Aku terus memegangi leherku. Aku nangis. Akhirnya agar tidak semakin parah, aku dibawa keluar menuju hotel. Leo dan Putri menggandengku keluar ke museum. Setelah keluar dari museum, aku pun mulai sadar. Tapi tidak begitu saja. Baru 2 langkah keluar dari museum, tiba-tiba anak kecil itu muncul lagi dan mengajakku untuk masuk ke dalam museum. Mau kemana? Tidur yuk di hotel. Gak mau, aku takut. Tidur dulu ya. Kan capek. Gak mau, aku takut. Ayo balik ke museum. Putri tetap menarikku menuju hotel dan Leo membawakan koperku. Sesampainya di depan hotel, aku benar-benar takut. Aku jongkok di depan hotel sambil menangis. Makan dulu yuk, nanti sakit loh. Gak mau, kan aku gak bisa sakit. Ini siapa? Mau apa ikut ke sini? Mau main? Mas-mas travel langsung menutup mataku dan membawaku ke sofa lobi hotel. Sesampainya di sofa, katingku ingin berbicara dengan apa yang ada di tubuhku. Ini siapa? Bisa bicara? Mau bicara apa? Kamu dari mana? Ngapain kesini? Kan kasihan Kak Eca-nya. Capek, mau tidur. Mau main ke museum, aku diajak main. Siapa yang ngajak? Yang punya tubuh ini? Kak Eca tadi kan sama teman-temannya. Kak Eca sendirian. Terus lihat-lihat aku terus. Aku mau main. Kan tadi Kak Eca sama teman-temannya. Enggak, cuma sama Putri. Kamu sama Kak Eca beda. Gak boleh main ya. Pokoknya mau main. Main di mana? Di sana, di museum. Ini sudah malam, gak boleh ya. Jahat. Mas-mas travel yang mulai kasihan lalu menekan punggungku. Entah doa apa yang dibacakan, aku hanya bisa terdiam dan tidak bisa bergerak, lalu pingsan. Setelah sadar, aku disuruh makan bersama anak-anak yang lain. Namun gelagatku masih aneh. Di situ mas-mas travel menyuruhku agar anak kecil itu ikut dengannya. Lalu aku mengiyakan dan menyuruh anak kecil itu pergi. Setelah makan, aku ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Putri yang melihat gelagatku masih aneh, terus mengajak bicara. Dan aku menepuk-nepuk tangan layaknya anak kecil. Setelah makan, kami menuju kamar. Dan aku masih bingung bertanya-tanya, sebenarnya aku ada di mana?
Karena pada saat itu aku melihat dua tempat yang berbeda. Aku merasa sedang berada di rumah yang besar, dan pada waktu yang sama aku merasa berada di hotel. Sampai di kamar, temanku menyuruhku untuk segera sholat. Rasanya berat, tapi dengan terpaksa aku mengambil air wudhu dan sholat. Benar-benar tidak konsentrasi. Harusnya aku membaca niat sholat isya, tapi aku malah membaca niat sholat zuhur. Akhirnya aku benar-benar berkonsentrasi untuk bisa membaca niat sholat isya. Dan akhirnya aku berhasil sholat. Setelah selesai sholat, perasaanku benar-benar lega dan sadar sepenuhnya. Akhirnya aku benar-benar capek, tapi tak terasa ngantuk seperti sebelumnya. Dan kuputuskan untuk tidur agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Pesanku untuk kalian, jangan sesekali bercanda di tempat yang angker, karena mereka bisa mendengar. Dan yang pertama merasuki tubuhku itu adalah noni-noni Belanda. Yang kedua anak kecil itu. Nah, jadi seperti itu guys cerita dari Kak Ellen yang berjudul Jangan Bercanda di Tempat Angker. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan semoga ada pelajaran yang bisa kalian petik dari cerita ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ARC Horror Story. Terus buat kalian yang suka dengan video-video saya silahkan like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Saya Christine Anggraini, saya pamit. Bye-bye.